Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatmawati. Saya dari B1 2021 dengan nomor NIM 21220114. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Landasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kedudukannya sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Landasan terhadap konsep tersebut dapat kita lihat dengan mengacu pada teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nawiaski. Teori tersebut telah dipaparkan dalam beberapa tingkatan peraturan dalam suatu negara, yaitu 1. Seperangkat norma fundamental negara yang bersifat abstrak dan menjadi sumber hukum. 2. Aturan dasar, aturan pokok, atau konstitusi negara. 3. Yaitu undang-undang. 4. Yaitu aturan pelaksana peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Berdasarkan teori Hans Kelsen dan Nawiaski, Pancasila dikategorikan ke dalam stat fundamental. Hal tersebut pun kemudian ditetapkan dengan dokumen resmi kenegaraan berwujud undang-undang. TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 adalah peraturan pertama yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan tersebut disempurnakan dengan TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Ketetapan tersebut kemudian diperkuat lagi melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut kemudian populer dengan sebutan UU PPPU. Pada konteks Pancasila, pasal 2 Undang-Undang PPPU tersebut menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, secara yuridis Pancasila memiliki landasan konstitusional dalam kedudukannya sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila yang diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terminologi atau disebut juga sumber hukum ini dimaknai sebagai sumber dari suatu hukum. Hal tersebut meliputi nilai-nilai kaidah ataupun norma hukum. Sementara Pancasila merupakan refleksi dari seluruh nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan norma yang fundamental sebagai dasar dari terbentuknya Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seluruh nilai Pancasila haruslah tercermin dan menjadi ruh dalam seluruh isi hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Atau dengan kata lain, seluruh konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai sumber hukum, Pancasila secara konstitusional mengatur penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal tersebut tak terkecuali seluruh unsur-unsur negara Indonesia, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintah. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan asas kerohanian. Di dalamnya meliputi cita-cita hukum. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber nilai, kaidah, serta norma baik moral maupun hukum positif di negara Indonesia. Pada konteks tersebut, Pancasila menguasai hukum dasar, baik yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun yang tidak tertulis. Karena itulah, dalam posisinya sebagai dasar negara tersebut, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila pun kemudian dijabarkan lebih lanjut pada pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai dasar hukum, maka nilai-nilai Pancasila pun akhirnya menjiwai hukum-hukum positif di Indonesia.
Demikianlah makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai rakyat, kita juga perlu aktif mengambil bagian mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan Pancasila. Demikian penjelasan tentang Pancasila sebagai sumber hukum dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.